Assalamualaikum. Permisi Pak. Ya, baik. Silakan masuk. Terima kasih Pak. Ada waktunya Pak ya. Ini Pak ya. Permisi Pak Ikal. Jika Bapak ada sedikit waktu luang, bisa menyempatkan sedikit untuk mendengarkan cerita saya ini, yang dimana ada sedikit cerita yang kurang saya enak di dalam dunia perkuliahan saya. Jika Bapak berkenan, boleh sedikit cerita saya. Kebetulan hari ini saya tidak ada jadwal ataupun janji sama orang lain. Sebelum itu mari saya jelaskan terlebih dahulu tentang asas-asas konseling, yaitu ada asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kegiatan dan keterpaduan, dan juga kenormatifan, dan juga ada Tuturi Handayani. Untuk sebelum kita memasuki sesi konseling, apakah kamu bersedia yoga untuk mengikuti asas-asas yang sudah saya jelaskan tadi? Jika itu memang membantu apa yang saya alami Pak, dan bisa membuat saya lebih aktif kembali, maka jawaban saya insya Allah siap. Oke, baik. Sebelumnya kamu ingin menyampaikan sesuatu. Coba kamu ceritakan kepada saya apa masalah Anda sama saya sehingga kamu bisa bertemu saya di ruangan konseling individu ini. Silakan Anda bercerita juga. Ada beberapa yang membuat saya itu ingin menjumpai Bapak dalam hal konteks ya, bagaimana terkadang saya untuk belajar di dalam kelas itu saya kurang aktif jika ada penyampaian dari seorang dosen yang terlalu formatif penyampaiannya, tetapi tidak digambarkan. Karena ada beberapa konteks yang, kalau tidak salah saya itu ada beberapa tipe orang tuh, dia bisa dapat penyampaiannya kayak auditori, yang dia bisa aktif dengan pendengaran, aktif dengan tulisan. Kalau saya lebih aktif di pendengaran Pak gitu. Jadi kalau ketika dosen itu menyampaikan, saya nangkap. Tapi ketika dosen dia hanya sekedar duduk, hanya menyampaikan tulisan tanpa ada penjelasan, saya kurang aktif Pak. Itu membuat saya tidak semangat untuk aktif berkuliah. Itulah inti permasalahan saya pertama Pak. Nah, menurut Bapak itu bagaimana cara mengatasi atau saya beradaptasi dengan lingkungan seperti itu nantinya? Nah, tipe saya auditori, saya lebih suka mendengarkan praktek, dan itu membuat saya lebih aktif lagi Pak untuk belajar. Ya kurang lebih itu Pak yang pertama bisa saya sampaikan, dan jalan keluar Pak. Bagaimana ketika akan terjadi seperti itu ketika jam kuliah saya bisa lebih humble ketika ada mata kuliah seperti itu. Kurang lebih seperti itu Pak. Oke, baik. Sebelumnya saya mau menanyakan, ini kamu sudah berapa lama menjalani masalah yang kamu rasakan sekarang ini? Kalau Bapak bilang ada masalah, sudah lama Pak. Tapi karena itu tadi tidak ada namanya untuk teman curhat, dan alhamdulillah Bapak bisa ada waktu, kayaknya inilah cara saya memuaskan, cara seperti itu Pak. Kalau Bapak bilang ada waktunya kapan, ya kurang lebih mulai dari sebulan ini Pak. Sudah jenuh lah kalau sudah ada tadi itu kan Pak, nyampain yang kurang humble, kurang pemaparannya. Nah, lebih satu bulan ini lah Pak. Oke, baik. Saya mengerti perasaanmu untuk saat ini. Bisa kamu ceritakan lagi selain itu masalahnya, maksudnya biar kamu detail penjelasannya masalahnya ke saya. Bisa kamu jabarkan lagi? Ya kurang lebih seperti ini Pak kalau penjelasannya. Jika ada memang seorang dosen yang duduk hanya menyampaikan materinya tanpa ada penjelasan, itu saya kurang aktif Pak. Karena kan yang namanya manusia kan juga ada yang petunjuk Pak. Matematikanya ada rumus, fisika juga ada rumus. Nah, ini bagaimana ketika ada penyampaian materinya dan mata kuliah tertentu yang kita memang tidak mengerti Pak dalam hal materi ini.
tanpa ada penjelasan. Bukan hanya sekadar duduk berbicara 1 menit 2 menit lalu membuat tugas, kurang aktif seperti itu Pak. Tapi ketika sebaliknya, ketika dia menyampaikan materi 1 2 menit dan ada penjelasan serta jalan keluar dari setiap ada masalah, insya Allah saya siap dan saya mengerti apa yang disampaikan dosen dalam mata kuliah tersebut Pak. Saya ingin bertanya sedikit tentang kamu. Apakah kamu dengan merasa kesulitan belajar, apakah ada timbul perasaan malu kepada teman-teman kamu yoga? Pasti Pak. Yang namanya perbedaan aktif dan pasif itu pasti Pak. Apalagi kalau kita sudah melihat kekurangan dalam diri kita Pak, sementara teman kita ada kelebihan, ya kita pasti malu. Bahkan kita minder Pak untuk datang ke mata kuliah yang memang bukan di kapasitas kita, pasti lah Pak kita malu Pak. Dan itu tadi, kalau masalahnya 1 bulan dan rasa malu saya itu juga 1 bulan Pak saya tahan. Nah gitu Pak. Jadi kalau yoga merasa bingung, biasanya apa yang yoga lakukan di saat bingung kepada teman-teman itu? Untuk sikap saya seperti itu Pak, saya hanya bisa bersifat tenang, relax. Intinya kalau kita melakukan hal-hal yang penting itu juga mau waktu, ditambah memang kita memang kesulitan itu, maka saya ngambil keputusan terhadap diri saya sendiri, tenang dan relax, dan menunggu mata kuliah yang tidak saya suka ini sampai selesai. Tenang dan relax saja Pak. Baik, saya memahami perasaanmu saat ini yoga. Apakah dengan kamu minder ataupun malu dengan teman-temanmu, itu menurut kamu apa bisa lebih baik untuk kamu dengan menjauhi teman-teman kamu ataupun malu kepada teman-temanmu? Pastinya Pak, jika Bapak bilang apakah saya merasa tenang terhadap sifat saya seperti itu, kalau menurut diri saya pribadi sangat tenang Pak. Tenang dan relax. Saya ya hidup kembali Pak, daripada saya memaksakan diri Pak. Jika saya memang tidak mampu, saya memaksakan diri, itu kalau menurut saya pribadi itu malah menambah beban terhadap saya Pak. Memaksakan diri yang memang saya tidak bisa, itu akan menjadi beban. Makanya saya lebih bagus relax, tenang, saya bagi diam Pak gitu. Dan itu kan juga tidak mengganggu teman-teman saya. Adapun nanti jika dia mengganggu saya, ya saya cukup menegur saja gitu Pak. Ya, kurang seperti itu Pak. Baik yoga, sebelum kita lanjutkan pembicaraan ini, jika saya tidak salah dalam mendengar dari permasalahanmu ini, bahwa kamu di sini ada merasa kesulitan belajar dan juga malu kepada teman-temanmu. Jadi saya mau menanyakan, sebenarnya yang manakah yang jadi permasalahanmu pada saat ini yang kamu alami yoga? Ya, tadi Pak, tentang penyampaian mata kuliah, dosen yang menurut saya itu kurang masuk di saya Pak, yang memang nggak bisa saya dapati pelajaran itulah. Apakah itu salah saya sendiri? Tapi kalau saya pribadi, setelah ini saya jalani dan masuk dalam mata kuliah tersebut, kayaknya memang nggak masuk Pak pelajaran itu Pak. Memang tidak masuk dan Pak, saya tidak mengerti. Baiklah yoga, ternyata kamu sudah mampu menjelaskan tentang permasalahan ini dan kamu sudah paham tentang apa terjadinya masalah kamu yang kamu alami ini. Siapa? Terima kasih Pak, saya sudah paham. Sekarang gini yoga, bukankah yang menjadi niat tujuanmu dalam menuntut ilmu ini sebagai bekal masa depan kamu yoga? Pasti Pak, pasti. Jadi kamu ingin mempunyai cita-cita yang bagus dan juga mengetahui cara supaya kamu itu bisa mengikuti dalam kegiatan belajar tersebut, begitu yoga? Benar Pak, saya. Baiklah yoga, jadi begini,
saya dapat memahami bahwa keadaanmu saat ini itu bukanlah hal yang tidak mudah untuk kamu jalani. Akan tetapi sesungguhnya kamu tidak perlu merasa malu dengan keadaan kamu saat ini. Jadi kamu harus tetap semangat dalam memperbaiki cara belajarmu. Coba kamu sekarang pikirkan dan renungkan hal ini bersama-sama. Kamu masih diberi kesempatan untuk dapat mengikuti kuliah di kampus ini, dan juga itu bukanlah hal yang sangat luar biasa, bukan? Jadi tidak semua orang memiliki kesempatan itu dan kesempatan untuk menempuh pendidikan yang lanjut. Banyak orang-orang yang sana ataupun anak-anak di luar sana yang ingin meneruskan pendidikan mereka ke perguruan tinggi, tapi karena mereka gagal disebabkan faktor yang menjadi penyebabnya, tentu itu tidak mudah bagi mereka, seperti faktor ekonomi ataupun faktor yang lainnya. Begitu Yoga. Jadi apakah kamu saat ini masih lancar dalam mengikuti perkuliahan selain kesulitan belajar? Untuk hal selain itu Pak, saya masih aktif dalam berkuliah Pak. Wah, bagus sekali ternyata kamu Yoga. Jadi saya yakin jika kamu berusaha maksimal mungkin, kamu akan mencapai tujuanmu dan mewujudkan cita-citamu. Apa yang kamu inginkan akan tercapai. Jangan merasa malu dengan temanmu Yoga. Kamu pasti memperbaiki prestasimu ini untuk kedepannya Yoga. Teruslah dibiasakan belajar yoga dan menyesuaikan lingkungan agar kamu tidak malu dengan teman-temanmu dan kamu bisa juga berkonsentrasi saat belajar. Serta mintalah dukungan kepada orang tuamu ataupun kepada keluargamu supaya kamu bisa lebih semangat lagi dalam belajar yoga. Apakah kamu saat ini mengerti apa yang saya sampaikan ke kamu saat ini? Siap Pak, paham. Oke Yoga, apakah ada lagi yang ingin kamu tanyakan sama saya? Baik Pak, sebelumnya terima kasih banyak Pak sudah mendengarkan apa isi hati saya ini, dan insya Allah penyampaian Bapak tadi insya Allah saya jalankan untuk saya lebih baik lagi Pak dalam kuliah. Tapi mohon izin Pak bertanya, jadi bagaimana Pak untuk menghilangkan rasa malu itu Pak ketika saya nanti berada di dalam kuliah dan di mata kuliah jurusan tersebut Pak? Gimana itu Pak? Baik, saya rasa tidak akan ada masalah yang berarti bagi kamu Yoga, karena segala sesuatu itu tergantung pada diri kita sendiri. Jika kamu mampu membawa diri kita dengan baik, maka seorang pun akan menerima kehadiran kita dengan baik. Cobalah untuk membuka diri kamu Yoga dengan bergaul dengan teman-teman ataupun lingkungan sekitar, dan jangan menarik diri dari mereka gitu Yoga. Karena dengan kamu menghindar ataupun tidak bergabung dengan teman-teman, itu nanti kamu kedepannya akan malu seterusnya. Begitu Yoga. Jadi kamu harus berinteraksi, mulai berinteraksi dengan teman-temanmu ataupun sekitar lingkungan kamu, biar kamu tuh tidak merasa malu sampai saat yang kamu alami ini Yoga. Begitu Yoga. Pak, insya Allah saya akan melaksanakan saran, nasihat, serta masukan yang telah Bapak sampaikan barusan kepada saya. Walaupun kalau saya melihat diri saya pribadi Pak, memang butuh waktu lama Pak, karena itu bukan hal yang mudah terhadap diri saya yang saya alami saat ini. Tapi insya Allah saya akan mencoba saran, nasihat, dan masukan dari Bapak tadi. Insya Allah. Ya, memang betul Yoga. Untuk semua proses itu tidak instan, itu butuh proses yang sangat lama.
dia harus pelan-pelan, harus bertahap-tahap yoga, dan nanti dengan kamu pelan-pelan nanti kamu mendapatkan hasilnya yang saya sudah bilang ke kamu pada hari ini. Insya Allah mulai besok ataupun ketika mata jurus itu masuk Pak, Insya Allah saya akan mencoba saran masukan yang telah Bapak sampaikan kepada saya tadi juga Pak. Yakinlah kamu yoga, pasti kamu akan berhasil dan dapat meningkatkan prestasimu kembali yoga. Karena setiap manusia itu pasti akan mengalami permasalahan, tetapi jangan dijadikan masalah itu sebagai keminderan ataupun malu di dalam diri kamu yoga, tapi jadikanlah cambuk untuk terus maju dan menjadi lebih baik lagi yoga. Iya memang benar Pak. Semua memang harus saya terima dan kelas serta lapang dada Pak. Nah, tak lain adalah bukan juga bisa mencapai kunci cita-cita yang saya inginkan dan untuk menjadi sukses Pak. Terima kasih Pak. Syukurlah kalau begitu yoga. Kamu sekarang sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Sekarang bagaimana perasaanmu yoga setelah menyampaikan semua permasalahanmu sama saya saat ini? Alhamdulillah Pak, setelah apa yang saya sampaikan kepada Bapak, sudah ada setidaknya Pak pintu untuk lebih lebar lagi ke saya tentang jalan keluar apa yang saya alami. Karena selama ini saya dalam dunia kebingungan Pak, ingin bertanya kepada siapa, ingin menceritakan permasalahan siapa, tapi dengan saya hadir dengan Bapak bersama dengan kita berinteraksi seperti ini, sudah ada jalan keluar Pak. Dan insya Allah saran masukan yang Bapak sampaikan tadi akan saya jalankan Pak. Sudah, terima kasih banyak Pak. Baik yoga, apakah ada lagi yang ingin kamu ceritakan sama saya? Mungkin untuk saat ini Pak sudah cukup Pak. Ya mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tadi itu sudah cukup terhadap apa yang saya alami saat ini Pak. Yang insya Allah itu menjadi masukan yang sangat luar biasa. Baiklah kalau begitu, kita akhiri proses konseling individu kita pada hari ini. Bila mana nanti kamu yoga ada suatu permasalahan lagi, jangan sungkan-sungkan sama saya untuk menceritakan sama saya dalam permasalahanmu ini. Baik Pak, insya Allah Pak, saya siap. Saya ingat. Baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Setelah mendengarkan cerita saya, mungkin boleh saya izin keluar Pak ya? Boleh, Ya. silakan yoga. Terima kasih Pak ya. Oke.